Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan sifat al-huruf. Sifatul huruf. Baik, kita gambarkan terlebih dahulu apa itu sifat huruf. Mungkin dari 100% yang ada di daurah ini, saya bisa katakan mungkin kurang dari 30% lah. Artinya 70% insya Allah sudah tahu bahwasanya huruf itu memiliki makhraj dan sifat. Tapi 30% kayaknya itu di antara kita mungkin belum tahu bahwasanya ternyata huruf itu memiliki sifat. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan sifat dari kemarin? Makhraj sifat, ya. Nah, inilah yang insya Allah Ta'ala akan kita pelajari pada pertemuan siang ini. Kita buat analoginya terlebih dahulu. Sebelum kita mengenal dengan seseorang, maka yang harus kita kenali terlebih dahulu adalah orangnya, namanya. Ya, nama orangnya itu siapa? Maka misalkan contoh nama orangnya adalah Jim. Ya, nama orangnya adalah Jim. Maka kemudian bagaimana cara kita biar mengetahui yang pertama kali setelah pertanyaan nama siapa adalah apa yang ditanyakan? Dari mana? Tinggalnya di mana, Mas? Atau tinggalnya di mana, Mbak? Gitu ya. Oh, ternyata Jim ini mengatakan bahwa saya tinggal di kota Lisan, Kecamatan Tengah Lisan. Gitu maksudnya, ya. Di kota Lisan, Kecamatan Tengah Lisan. Gitu. Nah, setelah itu antum main-main tuh. Main ke si ke rumah Jim, main itu ke Tengah Lisan. Ya, ternyata nyampe ke sono ada yang mirip. Ada Shin sama Ya. Karena satu rumah itu dia bertiga. Misalkan, Assalamualaikum, salam gitu. Saya mau, misalkan Jim ini waktu itu ngomongnya dia Ahmad namanya. Saya mau kenalan, saya mau cari Ahmad. Kata si Ahmad, kata bapak yang terima ini, Ahmad yang mana? Oh, Ahmad yang, Ahmad yang itulah yang menjelaskan tentang sifat daripada orang tersebut. Sehingga misalkan contoh, sifatnya tinggi kah, sifatnya pendek kah misalkan, atau sifatnya besar, kecil, atau misalkan sifat lain sebagainya. Ya, nah inilah fungsi daripada apa? Mempelajari sifat huruf. Sehingga mungkin huruf-huruf yang bunyi O banyak. Ada ghain, ada qaf, ada shad, ada ta, ada lain sebagainya. Tapi bagaimana cara mengungkapkannya? Inilah yang disebutkan dengan apa? Sifatul huruf. Nah, ini yang disempurnakan dengan sifat huruf. Nah, baru nanti ketika prosesnya itu baru kita bisa menyempurnakan huruf dengan baik dan benar. Bisa dipahami sampai sini secara analogi ya? Ya, biar apa? Biar paham. Jadi misalkan contohnya,
Kalau orang mengatakan misalkan makhraj huruf harus benar, maka sekarang kita harus mengatakan bahwa apa? Makhraj dan sifat harus benar. Kalau antum nggak percaya, saya belum berapa lama, mungkin 2 minggu atau 3 minggu terakhir, saya ditanya sama seorang Ustadz, Afwan Ustadz, ini di buku antum pembahasan qol-qolah di mana ya? Nah, berarti Ustadz ini belum belajar sifat huruf. Keciri atau keciri bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ketanda. Kenapa? Karena dia tidak tahu qol-qolah itu merupakan bagian dari sifat huruf. Afwan Ustaz, di sini nggak dijelasin hams ya di makhraj. Oh, berarti saat ini belum ngapalin jazari. Kenapa? Karena di makhraj nggak ada hams, ya. Dan itu, apakah itu cuman sampai derajatnya apakah yang kita semua ini? Enggak. Bahkan sekelas LC sekalipun belum tentu juga memahami kaidah tajwid secara makhraj dan sifat. Karena selama ini biasanya kita selalu didengarkan apa? Perbaiki makhraj, perbaiki makhraj, perbaiki makhraj. Itu terus. Tapi nggak pernah diapalin makhrajnya. Ya, yang kedua nggak pernah diperbaiki apa? Sifatnya. Bahkan ternyata nyampe ke pada pembelajaran Imam Jazari ada 3 yang harus diperbaiki, yaitu apa? Makhraj, sifat, dan tebal tipis. Makin banyak lagi PR-nya. Jadi inilah jadi bagian penting daripada kehidupan dalam memahami apa ilmu tajwid. Hukum nun sukun mah belakangan, gampang. Hukum nun sukun mah belakangan, gampang. Nun sukun ketemu huruf-huruf halki, idhar halki, gampang. Ya, ya nun sukun ketemu dengan huruf-huruf apa namanya, huruf-huruf gunnah, namanya idgham bi gunnah. Gampang. Ketemu malam sama bila gunnah, gampang gitu. Ya, mim sukun ketemu dengan selain daripada mim dan ba, idhar syafawi, begitu doang. Ya, cuman itu aja gitu. Karena itu adalah ilmu hafalan. Tapi yang membedakan dari makhraj, sifat, dan tebal tipis apa? Ngafal dan praktek. Hafal dan praktek. Makanya setiap pertama kali Rasulullah SAW mengajarkan kepada muridnya dalam mempelajari Al-Quran, apa yang dipelajari, apa yang diajarkan langsung oleh Rasul? Hurufnya. Ya, Rasul nggak mengatakan bahwasanya ini dibaca idhar, ini dibaca enggak. Ya, Rasul mengajarkan pertama kali adalah hurufnya. Ya, maka tadi hitungan huruf itu adalah man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Satunya akan dikali lipatkan menjadi 10 kebaikan. Kan gitu. Buat siapa? Buat orang yang bacanya makhraj, sifat, dan tebal tipisnya benar. Kalau yang belum gimana? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu perlu kita fokuskan di pertemuan kita kali ini. Nah, perhatikan definisi sifat huruf. Sifat secara bahasa adalah apa yang melekat pada suatu baik secara jasad maupun makna. Yang dalam hal ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Sedangkan secara istilah adalah pengucapan suatu huruf sempurna ketika diucapkan dari makhrajnya. Maka diketahui dari pengucapan sifatnya, baik itu sifat lazimah atau yang tidak bisa terlepas, maupun aridah atau yang datangnya kadang-kadang. Ada emang sifat lazimah dan sifat aridah, ya nanti kita bahas. Ya. Terus manfaat mempelajari sifat-sifat huruf: 1. Membedakan 2 huruf yang memiliki kesamaan atau berdekatan makhrajnya. Ya, misalkan contohnya tadi dal sama ta makhrajnya sama nggak?
sama-sama di mana? Sama-sama ujung lidah. Nah, ketika misalkan ketika misalkan huruf dal sukun bertemu dengan ta, ya dal sukun bertemu dengan huruf ta pada kalimat qad tabayyana. Bacanya gimana? Apakah qad tabayyana atau qad tabayyana atau qad tabayyana? 1, 2, atau 3? Yang sudah ada peka tahu di 2. Ya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Dari sifatil huruf. Kok enggak kode tabayyana kan qalqalah? Nah, inilah pentingnya dipelajari. Gitu ya. Kemudian mengetahui lemah atau kuatnya suatu huruf. Sehingga huruf-huruf yang kuat wajib dibaca kuat. Huruf-huruf yang lemah wajib dibaca lemah. Jadi nanti bisa membedakan, oh ternyata ada huruf yang lebih kuat dibandingkan huruf ini. Misalkan sekarang saya tanyakan sebelum antum paham, ya, mana lebih kuat antara huruf dhad dengan huruf to? Nah, mana? Sekarang nih, to. Kayak main pingpong, ya, ya, nggak jelas. Masih apa? Masih prediksi. Kenapa? Karena begitu. Karena antum mikir, oh, wah, sama kan? Gitu. Ya, padahal nanti ada yang lebih kuat salah satu di antara. Karena nggak mungkin huruf itu kuat sama-sama. Pasti ada salah satu di antara mereka yang lebih lemah dibandingkan yang lainnya atau lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah memperbagus dan menyempurnakan lafaz huruf. Ya, memperbagus dan menyempurnakan lafaz huruf. Agar tidak terjadi misalkan kalimat wa'id dengan wa'id itu biar nggak sama. Ya, satu wa'id, yang kedua wa'id. Ya, itu adalah dua hal yang berbeda. Oke lah, misalkan antum bisa ngelihat saya ngomong wa'id dengan wa'id. Tapi kalau antum mendengarnya dari murotal misalkan, atau mendengarkannya dari belakang imam, kira-kira apakah tahu itu hurufnya apa? Kata ini buru-buru mikirin hurufnya, ya. Kita mah belum apa-apa juga mikirin imam bacanya lama apa cepet gitu ya, biasanya begitu. Baru alif, ya si imam udah alif bahaya ini, udah bahaya nih. Ya alif lam mim gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, sifat huruf menurut ada berbeda pendapat. Pendapat ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya sifat huruf berjumlah 17. Yang terbagi menjadi 2, yaitu yang berlawanan dan tidak berlawanan. Itu satu. Yang kedua, yaitu pendapat dari Al-Imam As-Sakhawi dan Al-Imam Asy-Syatibi yang mengatakan bahwa sifat huruf adalah 16. Ya, mereka radhiyallahu anhuma menghapus sifat idlaq dan ismat serta menambahkan satu sifat lagi untuk alif, yaitu sifat hawi. Sifat apa? Hawi. Kenapa hawi ini ada? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, karena huruf mat harus apa? Ya, huruf maddin lil hawai tantahi. Harus apa? Hawai tantahi harus mengalir. Tadi udah saya sampaikan kan kayak gitu bacanya, betul? Nah, belum berapa menit tadi saya sampaikan, tadi saya mendengar bacaan antum di bab makhraj masih ada yang mentok-mentok. Ya, apa tadi? Ada misalkan tadi wan nunu min tarafi tahtuj'alu
Rayudanihi li dhakhrin adkhalu. Nggak sadar dia, ya. Kenapa? Karena biasa mentok. Nah, kalau nggak ada mentok ininya, kalau nggak ada hamzahnya, jangan biasain dimentokin. Ya, nah ini. Tapi di sini, ya, kalau menurut Al-Imam Al-Makki, sifat huruf ada 44. Yang jelas yang akan kita ambil adalah Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan bahwasanya sifat huruf itu ada 17. Ada yang berlawanan dan ada yang tidak memiliki lawan. Pelan-pelan. Sekarang kita bahas dulu macam-macam sifat huruf. Ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Lazimah apa arti lazimah? Harus. Artinya nggak akan lepas dari dia. Misal, contohnya, lazimah pada bulan A. A ini dia tinggi, berbadan kekar, kemudian rambutnya cepak, kemudian kakinya lebar. Ya, itu adalah sifat lazimah. Kenapa sifat lazimah? Karena nggak mungkin misalkan hari ini cepak, besok gondrong. Ya, hari ini cepak, 2 menit kemudian gondrong, nggak bisa. Ya, nggak mungkin misalkan hari ini kekar, terus 2 menit kemudian langsung jadi kerempeng gitu, nggak bisa. Pasti prosesnya lama. Dan ini apa? Paten sifatnya dan nggak akan pernah hilang. Ya, berbeda dengan sifat aridah. Sifat aridah itu sifat yang datangnya sementara, muncul dalam kondisi tertentu, atau bisa dipisahkan dari orang itu. Contohnya misalkan ngantuk kan. Susah banget saya. Kalau suruh ngapal saya ngantuk saya. Kalau suruh belajar saya ngantuk saya. Kalau suruh main bola saya nggak ngantuk saya. Nah, ya. Itu namanya itu ente doang. Berarti antum harus ruqyah. Ya. Bahaya. Ya, ngantuk. Assalamualaikum. Nah, ngantuk. Tidur siang emang enak banget ini, gitu ya. Luar biasa, namanya juga hidup ya. Nah, itu. Tapi dia ngantuknya bisa hilang nggak? Bisa. Kalau ke kamar mandi, cuci muka, terus wudhu misalnya. Ya, atau misalkan orang yang emosi, marah. Orang ini pemarah nih misalkan. Gak mungkin dia marah sepanjang 24 jam, nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Saya lagi marah. Habis sholat, Assalamualaikum, jangan, saya lagi marah. Nggak ada, ya. Pasti apa? Pasti dia baik, nggak mungkin. Ya, karena ini sifat apa? Sifat aridah. Kadang datang, kadang enggak. Nah, sifat aridah ini dalam Al-Quran seperti halnya apa? Hukum, iklab misalkan. Apa maksudnya? Nun. Kalau ketemu si ini, dia langsung nyampur sama si itu. Tapi kalau ketemu sama ini, dia nggak mau masuk. Tapi kalau ketemu sama ini, dia tegas, jelas. Nah, ini namanya apa? Sifat aridah. Bukan berarti kemudian nun ini memiliki kepribadian ganda, tapi maksudnya dia punya sifat yang berbeda-beda tergantung ketemu sama orangnya. Ya, seperti itu. Ya, misalkan contohnya, saya punya tetangga di rumah ada angkatan laut. Ya, kan kalau angkatan laut atau angkatan udara gitu, kalau misalnya ditanyain sama atasannya, udah makan belum? Siap, udah. Dari mana? Siap, dari kantor. Misalkan. Nggak nyampe rumah nggak itu. Beli berapa nasi uduk, Bu? Siap 2. Enggak. Ya. Pedes nggak? Siap, pedes. Gitu. Kenapa? Nyampe rumah ya rumah ibu-ibu itu dia. Ya, tetap jadi apa seorang ibu rumah tangga atau sebagai bapak dari anak kayak itu. Misalkan, ya. Anaknya nanya nggak mungkin, Pak bawa makanan nggak? Siap, boro-boro. Nggak ada gitu ya. Bawa-bawa dari misalkan dari pelatihan terus dari rumah sampai rumah dibawa-bawa terus nggak ada. Itu namanya sifat aridah yang kadang ada kadang enggak. Ya, atau misalkan sifat aridah juga ustadz juga gitu sama. Ya,
Jangan ente pikirin Ustadz selama setiap hari jadi Ustadz terus nggak bisa kayak gitu. Ya di rumah ya di rumah, main sama bocah ya main sama bocah. Bercanda ya bercanda, ketemu sama temen ya ketemu sama temen. Misalkan ketemu sama temen, misalkan bro, masa jadi Ustadz nggak boleh ngomong lu gua. Ya jangan astagfirullahaladzim Ustadz, anak kira antum udah ini. Lah coba lu gua apa salahnya? Gitu. Masa saya ngomong sama tetangga apa sama temen lama kecil terus misalkan antum sehat gitu. Ngeri dia ntar, oh, bahaya. Itu maksudnya ya. Cuman kan kalau Ustadz kan nggak boleh, harus perfect. Ya. Salah dikit set viral ya, salah dikit viral. Gitu. Itu ya. Lanjut. Terus, nah inilah sifat apa? Sifat aridah. Sementara sifat lazimah adalah sifat yang tadi dia harus tetap. Nah, sekarang kita lihat yang akan kita bahas adalah sifat lazimah. Sifat lazimah memiliki dua bagian. Satu adalah sifat yang berlawanan. Yang dua adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Perhatikan terlebih dahulu, sebelum saya masuk kepada materinya. Kalau nanti kita berbicara tentang berlawanan, maka misalkan contohnya, ada kelompok A dan kelompok B. Ya, ada kelompok A dan kelompok B. Maka kelompok A ini misalkan kelompoknya adalah hurufnya hamzah, ba, jim, ta, kemudian misalkan sa. Ya, jangan sa. Nah, maka berarti sesuai kesimpulan ketika mengatakan bahwasanya di kelompok A ada hamzah, ba, jim, ta, dan sa. Maka di mana huruf ya berada? Di mana huruf ya berada? Berarti di mana? Di kelompok B. Berarti secara pemahaman harus kita pahami bahwa selain daripada ini semua masuknya kemana? Huruf B. Nggak usah diulangin lagi nanti ya. Ya, ini sampai bocah nih. Ya, ulangi lagi nih. Jadi nanti akan ada, misalkan disebutin. Misalkan contohnya disebutin di sini. Kelompok Ustadz Goji. A, B, C, D, E, F, G. Nah, maka silakan kumpul sama Ustadz Goji. Nah, berarti sisanya yang lain adalah ke kelompok Ustadz Ali. Berarti yang nggak disebut kemana? Ustadz Ali. Nggak usah di apa? Nggak usah datang lagi Ustadz. Saya kemana Ustadz? Bocah. Paham? Habis ini paham ya? Awas tuh kalau diulang lagi. Jadi biarin ini apa? Tapi kadang-kadang orang tuh kalau kayak gitu harus dikasih spoiler dulu. Ya, jadi pelan-pelan, ya pelan-pelan. Nah, kita bahas yang berlawanan pertama. Ada perlawanan atau ada match antara satu jahar lawan hams. Ya, jahar lawan apa? Hams. Apa itu jahar, apa itu hams? Jahar. Perhatikan. Secara bahasa, kita bahas dulu hams. Hams secara bahasa artinya bisikan. Apa? Bisikan. Nah, secara istilah artinya adalah mengalirnya nafas ketika huruf diucapkan. Apa ulangi? Mengalirnya nafas ketika huruf diucapkan.
Maka berarti lawannya adalah siapa? Jahar. Berarti definisi jahar apa? Tertahannya nafas ketika huruf diucapkan. Paham? Diulangi. Hamas apa hamas? Mengalirnya nafas ketika huruf diucapkan. Sedangkan jahar apa? Dalam kaidah istilah ilmu suatu ilmu, ya dalam istilah ilmu Islam namanya apa? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Pemahaman berlawanan. Ya, pemahaman berlawanan. Jadi dikatakan bahwa kalau hamas itu adalah mengalirnya nafas, maka jahar itu berarti apa? Tertahannya nafas. Kenapa kita bisa mengatakan begitu, Ustaz? Karena hamas itu mengalir nafas. Berarti lawannya berarti apa? Tertahan. Ya, lawannya adalah tertahan. Nah sekarang Imam Jazari rahimahullah taala mengatakan yang disebutkan oleh Imam Jazari apa? Sifatuha jahrun warifun mustafil munfatihun musmatatun wadziddakul. Sifat itu ada jahar dan kawan-kawannya yang wadziddakul dan lawan-lawannya yang akan saya sebutkan. Berarti yang disebutkan ini adalah lawan daripada jaharnya. Yang pertama adalah mahmusuha fa'athahu syakhsun sakat. Apa maksudnya? Huruf hamas itu ya huruf hamas itu apa? Fa'athahu syakhsun sakat. Yakni apa? Fa, ha, ta, ha, ya, terus shin, kha, sad, apalagi? Terus sin, kaf, ta. Ulangi ya. Fa, ha, ta, ha, terus shin, kha, sad, terus sin, kaf, ta. Maka apa maksudnya di sini? Berarti huruf fa, ha, ta, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta, mereka adalah huruf-huruf yang berhak mengalir nafas ketika diucapkan. Gimana cara mempraktekannya? Sukunin. Contoh fa disukunin, bantuin dengan hamzah. Af, 1, 2, 3, af. Ha, coba 1, 2, 3, ah. Ta, 1, 2, 3, as. Ha, 1, 2, 3, ah. Shin, 1, 2, 3, ash. Kha, 1, 2, 3, af. Sad, 1, 2, 3, af. Sin, 1, 2, 3, as. Kaf, 1, 2, 3, ak. Ta, 1, 2, 3, at. Oke, ada nggak yang nggak mengalir nafasnya? Mayat. Berarti karena apa? Udah pasti ngalir. Berarti selain daripada itu semua tertahan nafasnya. Misalkan gitu. Enggak Ustaz, saya nggak terima. Ada huruf yang selain dari itu dia ngalir nafasnya. Apa? Mungkin ada kali. Antum? Apa? Ada nggak kira-kira huruf selain fa, ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta yang nggak ngalir nafasnya? Yang ngalir nafasnya. Antum bisa bedain mana desis, mana nafas. Nah, kira-kira perbedaan. Nah inilah Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala muda mikirin rumus ini. Coba bayangin ente. Ya ente muda ngapain ente? Ya, ya klis. Ya.
Al-Imam Jazari muda udah bikin rumus ini, kemudian untuk dijadikan fahathahu syakhsun sakat. Artinya berarti apa? Huruf fa, ha, ta, ha, sin, kha, sad, sin, kafta itu adalah huruf-huruf hams. Selain daripada itu adalah huruf-huruf apa? Jahar. Bisa dipahami? Ya. Ini nanti semakin ke sana, terus misalkan buat ibu-ibu sama bapak-bapak, punten, kalau ada huruf-huruf yang rada apa ya, ngegocek lidah. Yang ngegocek lidah itu maksudnya rada kebaliot di lidah karena fa'atahu syaksun sakat. Ini kan di Quran nggak akan ada nih. Kalimat kayak gini di Quran ini nggak akan ada. Nah, apa Pak, sabar pelan-pelan. Ya, ngafal antum nggak apa-apa. Lebih baik antum ngafal satu hari 3 bait dibandingkan tidak sama sekali. Ya, maksudnya daripada seminggu. Saya nggak bisa ngapal cuma kalau misalnya pas daurah doang, Ustaz. Misalnya pas daurah doang cuma antum ngapal cuma 2 bait. Ya, jadi mendingan di rumah ngapalnya sebait 7 bait ke sono. Habis ini 2 bait, 2 bait itu kayak gagal lancar. Jadi cuma 4 bait. Jadi mendingan apa? Mendingan di rumah disicil. Nggak apa-apa pelan-pelan. Ya, nggak apa, nggak jadi masalah. Ya, tuh. Ngafalin ini tuh lo. Ya, berarti gimana cara menghafalkannya? Cara mengetahui huruf hams itu? Ya pertama, ini ada cara mikirnya yaitu ngafalin. Cara mikirnya. Kedua, cara nggak mikirnya berarti apa? Ya udah aja disukunin semua huruf. Misalkan contohnya nanti sebutkan sifat daripada huruf jim. Aj, aj, oh, aj, oh enggak ada nafasnya. Terus kan, ternyata pas terakhir aj, ada. Nah, bingung sendiri karena mau diri sendiri gitu. Makanya hafalin aja udah, ya. Itu aja jadi kuncinya dihafalin. Nah, itu satu match pertama. Yang kedua adalah match atau pertarungan antara syiddah lawan rokhawah. Lawannya apa? Ar-rokhawah. Ya, rokhawah. Ma makna syiddah? Syiddah itu artinya kuat. Secara istilah, syiddah ini artinya apa? Syiddah ini artinya adalah tertahannya suara. Ya, tertahannya suara. Bedanya jahar dan syiddah adalah kalau jahar tadi tertahannya nafas, kalau syiddah apa? Tertahannya suara. Berarti kata-kata yang harus digaris bawahi adalah kalau jahar hamas ini nafas. Kalau syiddah rokhawah ini adalah apa? Suara. Ya. Ini syiddah ini udah jadi bahasa Indonesia nih. Syadid. Atau jadi bahasa Bekasi. Syiddah gitu. Nggak usah dijelasin. Kan nahan tuh. Syiddah. Itu ditahan. Terus habis itu dilepas. Ya, nah berarti apa? Huruf-huruf yang punya sifat syiddah pasti suaranya tertahan. Apa hurufnya? Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Huruf syiddah itu ada hamzah, jim, dal, qaf, ta, apa? Ba, kaf, ta. Ya. Dari mana kita tahu
dia adalah syiddah? Kira-kira. Coba perhatikan kalau kita sukunkan. Hamzah kalau kita sukunkan, maka dia seperti halnya misalkan contohnya kita panjangin mentok. Ya, mentok. Kenapa? Karena apa? Ada sifat syiddahnya, tertahan suaranya. Begitupun siapa? Jim. Di luar daripada kita kol-kolahkan, maka jim akan bunyi menjadi ya, nggak akan ada mungkin ya, nggak ada hamsnya ya, dan lain sebagainya. Begitupun ba dan lain sebagainya. Sehingga dalam menyebutkan ya berarti huruf syiddah ini adalah hurufnya apa tadi? Hamzah, ba, terus jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Nah, ternyata di antara syiddah dan rokhwah ini dia memiliki pertengahan. Ada orang-orang yang wasatiyah, wasatiyah, atau di tengah-tengah dia moderat. Moderat dia, ini sifatnya tawassut. Ya, sifatnya apa? Tawassut atau biasa dikenal dengan bainiyah. Hurufnya apa? Lin, umar. Atau lam, nun, ain, mim, ro. Lin, umar. Ya. Nah, lam, nun, ain, mim, ro. Coba kira-kira lam, nun, ain, mim, ro dibandingkan dengan huruf syiddah, bisa ngalir nggak? Coba lam disukunkan, 1, 2, 3. Nun disukunkan, ain disukunkan, lagi ain disukunkan, harusnya ada gitunya, ada suaranya ngalir. Lagi 1, 2, 3. Oke, ya. Terus mim disukunkan, ro disukunkan. Nah, perhatikan, dia walaupun tidak begitu mengalir, tapi tidak juga tertahan. Ya, tidak juga tertahan. Berbeda dengan selain daripada huruf ini, yaitu huruf misalkan sin. Mudah dia ngalirnya. Zai, apa lagi? Ya, misalkan hai, ya, dan lain sebagainya. Paham tuh? Baik. Sampai sini berarti kalau misalnya ditanyakan, sebutkan sifat huruf dari kaf. 1, hams. 2 apa? Syiddah. Coba ngecek absen. Selain lihat di absen, nanti ada lihat dari tatapan kosong. Oke. So, ikhwan dulu. Azam Abdurrahman. Azam Abdurrahman. Aduh. Sebutin sifat dan makhraj dari huruf jim. Sifat huruf jim syiddah Saja. ya.
Terus makhrajnya Makhrajnya mustamisan. ulangi lagi, berarti sebutkan sifat dan makhraj daripada huruf jim. Sifat huruf jim jahar dan syiddah. Dahar dan syiddah. Upayakan sebutin dari yang urutan pertamanya dulu. Oke? Oke, sip. Akhwat. Rodoti Hasanah. Mana? Wujud ya. Terima kasih. Sudah nyala? Saya sebutkan makhraj dan sifat dari huruf mim. Tawassul. Ya. Hampir terkecoh ya, bahaya. Lagi, akhwat. Sri Indriani. Sebutkan makhraj dan sifat dari huruf ain. Jangan lihat tabel dong. Saya bikin tabel, ngapain bikin tabel saya di situ ya? Tengah tenggorokan. Sifatnya jahar. Terus tawassut. Sip. Barakallahu fiik. Saya tenang, yang lain masih banyak sifat-sifat yang lain. Ya. Lanjut, sifat yang ketiga. Ada yang disebut dengan isti'la lawan istifal. Apa? Isti'la lawan istifal. Itu SY-nya di coret tuh, isti'la lawan istifal. Isti'la ini dari kata tinggi. Maknanya apa? Tinggi. Murtafi'. Ya. Sementara apa? Secara istilahnya adalah apa? Terangkatnya lidah ke langit-langit. Ya, terangkatnya lidah ke langit-langit ketika hurufnya diucapkan. Diulangi lagi. Isti'la secara bahasa artinya apa? Tinggi. Secara istilah artinya apa? Terangkatnya lidah ke langit-langit ketika hurufnya diucapkan. Maksudnya gimana? Maka lihat huruf-hurufnya. Hurufnya ada 7. Hurufnya ada 7. Apa hurufnya? Khussa, dautin, kil. Ulangi lagi, apa? Khussa, dautin, kil. Ya, dautin, kil. Ulangi lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Khussa, dautin, kil. Ya. Berarti apa? Berarti huruf ini huruf apa? Huruf yang harus naik lidahnya ke langit-langit. Kalau dia tidak naik lidahnya ke langit-langit, maka tidak akan sempurna. Ya, tidak akan apa? Sempurna. Contohnya misalkan apa?
Ya, contohnya dalam kondisi ini huruf huruf ini kalau misalkan bunyinya tidak naik ke langit-langit, nanti bunyinya akan monyong saja. Seperti halnya yang kemarin disampaikan bahwasanya huruf-huruf tebal, huruf-huruf tebal itu huruf-huruf istilah ini maksudnya. Jadi jangan sampai semua dibaca tebal, dibaca monyong. Ya, ko, to, do, ro, to. Berarti apa yang caranya menggunakannya, cara membacanya apa? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Menaikkan lidah ke langit, langit. Berarti selain daripada itu namanya apa? Istifal. Berarti huruf ta istifal apa isti'la? Huruf nun isti'la apa istifal? Huruf sad isti'la atau istifal? Huruf sad isti'la atau istifal? Huruf ain isti'la atau istifal? Istifal. Ya, awas. Ya, isti'la dan istifal. Ini adalah dua sifat yang berbeda. Ingat huruf istilah hanya 7. Apa aja? Husso, doktin, kil. Kalau bingung cara mikirnya, pokoknya intinya semua yang bunyinya O dibaca isti'la. Kenapa ro enggak ada, Ustaz? Karena ro ada yang membaca dengan ra nanti. Bukan orang Padang tapi. Ya, bukan orang Padang atau orang Sulawesi, tapi ya dia ada yang baca ro jadi ra, itu adalah memang dari segi kiroat. Ya. Orang Aceh juga ra jadi ra. Ya. So jadi sa. Ya. Hmm. Malah dalin. Dolin, please. Dalin. Terus, yang keempat. Lawanan yang keempat adalah itbaq lawan infitah. Apa? Itbaq lawan infitah. Itbaq itu apa artinya itbaq? Tertutup, tobako. Ya, tertutup. Secara istilah, itbaq artinya adalah apa? Menempelnya lidah ke langit-langit. Perhatiin. Sebelum menulis, perhatikan. Ada huruf yang naik, ada huruf yang nempel. Perhatikan. Ada huruf yang naik ke langit-langit, ada huruf yang nempel ke langit-langit. Secara pemahaman, bisa dipahami dulu ya. Berarti sudah dapat dipahami bahwa setiap yang nempel sudah pasti naik. Dan tidak semua yang naik menempel. Ulangi lagi. Setiap yang nempel sudah pasti naik. Dan tidak semua yang naik nempel. Secara istilahnya berarti apa? Setiap itbaq pasti isti'la, tidak semua isti'la itu itbaq. Itu cara mikirnya. Jangan panas dulu Pak, sama ya. Jadi ngejelasinnya, makanya tadi saya pakai bahasa Indonesia dulu jelasin ya. Jadi kan itbaq itu kan nempel. Istilah itu kan naik. Maka setiap huruf isti'la, setiap huruf itbaq itu udah pasti isti'la. Karena berarti apa? Karena berarti itbaq ini adalah bagian daripada isti'la. Tapi belum tentu setiap isti'la itu itbaq. Karena ada huruf-huruf yang tidak nempel. Apa aja huruf yang nempel? Ada 4. Yaitu shad, bod, to, dan zo. Ulangin apa? Shad, bod, to, zo. Selain daripada itu, semuanya nempel atau tidak? Tidak. Maka apa yang membedakan sebenarnya itbaq? Ngapain Ustaz? Ini udah ada istilah, ngapain harus ada itbaq lagi? Kira-kira apa alasannya? Apa? Karena tidak semuanya nempel. Selain itu alasannya apa kira-kira? Alasan logis ilmiahnya apa kira-kira? Kesemua ini, ya, adanya itbaq ini untuk membedakan mana huruf isti'la yang harus naik dulu ketika kasroh dan tidak harus naik dulu ketika kasroh. Paham nggak? Contoh dari huruf kha, shad, do, gha, to, qaf, dha.
Mana yang harus naik, yang harus nempel? Shad, dal, to, zo. Maka shad, to, zo wajib hukumnya untuk naik dulu sebelum kasroh. Contohnya, ti, naik dulu, nempel dulu ke langit-langit. To berarti ti. Gak boleh langsung ti. Kenapa? Akan sama dengan huruf ta. Shad, kalau nggak nempel dulu ke langit-langit akan sama dengan huruf sin. Apalagi vo, kalau nggak nempel dulu nanti bunyinya jadi zi. Ya, maka harus ditempelkan dulu. Huruf-huruf idbak ini kelihatannya idbak adalah ketika nanti apa? Ketika dalam kondisi kasroh. Ya, ketika dalam kondisi apa? Kasroh. Berarti gimana? Contohnya apa tadi? Si, di, ti, zi. Ulangi lagi apa? Si, di, ti, zi. Makanya ketika misalkan membaca ihdinas ti, berarti itu shad. Kalau ihdinas ti itu sin. Ya, kalau shad al-musyammah bisauti zai berarti ihdinas ti, naik dulu. Nempel dulu ke langit-langit baru turun. Terus apa yang membedakan? Terus apa fungsinya selain itu? Coba kira-kira apa? Maka berarti membuktikan bahwa huruf qaf, huruf kha, huruf ghain gak usah dinaikin. Jadi antum gak usah repot-repot misalkan bacanya apa? Qilaf gitu misalkan. Ya, gak usah baca misalkan qi, gak usah bacanya dengan ghi. Apa? Misalkan contohnya di dalam Quran. Shad apa? Ghain, kha, qaf yang kasrah misalkan apa? Apa? Kha. Khilafin misalkan. Ya tadi khilafin. Ya. Min khilafin. Langsung turun bawah. Min khilafin. Min khilafin. Gak usah dibikin nempel ke langit. Kenapa? Karena apa? Karena huruf ini bukan huruf idbak. Yang harus nempel ke langit-langit hanya apa? Yang harus nempel ke langit-langit hanya apa? Huruf idbak. Apa aja huruf idbak? To, 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 to. Maka berarti sudah pasti, ya, sudah pasti. Selain daripada huruf-huruf idbak adalah infitah. Ya, selain daripada huruf-huruf idbak adalah infitah. Ya, paham tuh? Jadi paham ya? Kalau nggak paham, tertanya aja. Terakhir adalah idlaq lawan ismat. Idlaq lawannya apa? Ismat. Idlaq apa arti idlaq? Idlaq artinya adalah mudah. Ya, secara istilah idlaq artinya adalah mudah mengucapkan hurufnya karena makhrajnya yang dekat dari tempat keluar. Yakni apa? Hurufnya fa, ra, mim, nun, lam, ba. Dalam hal ini bisa dipastikan bahwa farra min lubbin ini adalah huruf-huruf yang insya Allah dimudahkan bagi seluruh jenis mulut yang ada. Ya, bagi seluruh jenis mulut yang ada. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya dari seluruh dunia mudah untuk mengucapkan farra min lubbin. Ya, karena misalkan contohnya di kita farra min lubbin aja ada miripnya. Fa dengan F, ra dengan R, mim dengan M, nun dengan N, lam dengan L, ba dengan B. Di bahasa Inggris juga sama begitu. Sehingga secara pengucapan huruf-huruf farra min lubbin ini adalah huruf-huruf yang secara umum mudah untuk diucapkan. Berarti yang lain juga ada yang mudah, kan? Tapi belum tentu buat yang lainnya mudah.
Misalkan menurut kita huruf kaf mudah, tapi ada orang yang mengucapkan huruf kaf tidak tidak mudah. Huruf apa? Kho, misalkan. Emang kho mudah? Susah, misalkan ya. Ya udah itu sepakat ya. Apa misalkan contoh yang lain huruf yang mudah menurut kita? Ta, misalkan. Ta. Tapi tidak semua orang bisa mengucapkan huruf ta. Ya, tidak semua orang bisa mengucapkan huruf ta. Atau misalnya menurut kita mengucapkan huruf S, sin, gampang. Ya kan? Gampang. Tapi ada orang yang susah mengucapkan huruf sin. Ada. Ya, ada susah mengucapkan huruf sin. Makanya apa? Ini adalah mengatakan apa bahwa dan ini dilakukan dan ini dirumuskan oleh seseorang yang benar-benar berarti apa? Luar biasa perhatiannya kepada seluruh umat manusia. Berarti apa? Di sini Al-Imam Jazari ngambil kesimpulan ini kalau misalkan skripsi metodenya kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, karena seluruh mulut manusia yang belajar sama beliau itu beliau ambil. Oh, ternyata mungkin orang dari timur Asia susah ngucapin huruf ini. Orang dari Asia Tenggara susah atau mudah mengucapkan huruf ini. Sehingga diambil rata-rata, ternyata memang rata-rata mungkin orang mengucapkan fa, ro, mim, nun, lam sama ba itu adalah huruf-huruf yang huruf-huruf yang mudah secara umum. Walaupun dalam prosesnya belum tentu juga. Misalkan ternyata saya susah kan ngucapin ro misalkan. Itu kan berarti apa tidak serta-merta semuanya kemudian susah juga gitu ya. Dan tidak serta-merta semuanya mudah juga. Bisa dipahami sampai sini? Oke, sip. Sekarang kita ulangi lagi. Ya, sifat huruf terbagi menjadi dua, yaitu sifat lazimah dan sifat aridah. Sifat lazimah terbagi menjadi dua, yaitu apa? Sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan pertama apa? Lawan apa? Hamas lawan jahar. Huruf hamas apa? Fahas tahu syaksun sakat. Ya. Fahas tahu syaksun berarti nanti kho-nya naik nih, lidahnya naik. Fahadzahu syaf, naikin lidahnya, tapi nggak nempel. Syaf, jadi bukan syaf gitu ya. Syaf naikin. Ya, fahadzahu syafsun sakat. Berarti selain daripada fahadzahu syafsun sakat adalah jahar. Satu. Yang kedua apa? Syiddah, tawasud dan raqawah. Hurufnya syiddah apa? Ajid, qatin, bakat. Huruf tawasud apa? Lain Omar. Maka berarti selain daripada itu adalah apa? Rakhawah. Nah, yang kemudian yang ketiga apa? Isti'la lawan istifal. Isti'la lawan istifal. Isti'la hurufnya apa? Tus-sodok-tin, kib. Istifal berarti selain daripada huruf isti'la. Kemudian yang keempat apa? Itbaq lawan infitah. Itbaq lawan apa? Infitah. Oke, huruf itbaq apa? Sod, dod, todho. Kemudian infitah berarti apa? Selain daripada huruf-huruf itbaq. Terakhir apa? Idlaq lawan ismat. Huruf-huruf idlaq apa? Far, ramin, lubbin. Selain daripada itu apa? Masuk kepada huruf ismat. Baik. Sekarang kita samakan. Sebutkan makhraj dan juga sifat dari huruf qaf. Makhrajnya di mana? Pangkal lidah. Sifatnya satu. Jahar. Dua. Apa? Tidak. Tiga. Isti'la. Empat. Infitah. Betul, infitah.
Jangan bingung ya. Kita 5 isma. Bisa dipahami? Sok ikhwan dulu ya. Ikhwan, sebutkan makhraj dan sifat dari huruf lam. 1. Makhrajnya di mana? Ujung lidah. Makhrajnya lam di mana? Makhrajnya lam di mana? Makhrajnya lam di mana? Tepi lidah. Apa dari ujung lidah? Tepi lidah kan terbagi menjadi berapa? 2, tepi lidah belakang sama tepi lidah tetap tepi lidah itu biar kata nggak bisa masuk ke ujung lidah. Fokus, bangun. Ya, lam di mana? Tepi lidah. Ayo, awas. Sifatnya apa? 1. Jahar. 2. Tawasud. 3. Istifal. 4. Infitah. 5. Itulah. Aduh. Akhwat, coba sebutkan makhraj dan sifat dari huruf kha. 1, makhraj di mana? Tenggorokan doang, kena obat bisa tenggorokan doang. Apa? Tenggorokan bagian bawah. Sifatnya 1. Ya ikhtilaf ya. Amas apa jahar? Amas. 2. Khawa. 3. Istilah. Istilah lah ya. Syaksun kan kha bunyinya ya. Terus 4 apa? Infitah. 5. Ismat. Paham? Belum. Ya. Belum paham. Baik. Enggak apa-apa ya. Kita fokuskan itu untuk dipahami terlebih dahulu. Ya, bagaimana cara memahami? Berarti pertama tentu dihafalkan matannya. Yang kedua berarti secara ini adalah kita mengetahui terlebih dahulu. Awas, karena nanti ya di tryout kah atau di ujian tuh nggak ada bukunya. Ya, yang tadinya infitah, istifal, isti'la, balik-balik, gak sedikit. Ada yang berubah menjadi istighfal. Ya, istighfal adalah gabungan antara isti'la dengan istifal. Dia bingung ini isti'la apa istifal. Jadi gabungin aja istighfal. Kalau udah bingung banget istighfar. Gitu ya. Jadi lalu istighfar. Bingung banget saya udah istighfar aja lah gitu ya. Ya. Atau kadang-kadang misalkan ada ini saya nggak ini ya. Invital. Invital adalah apa invital itu gabungan dari ya dari apa tahu ya segala invital ya. Awas baik-baik ya, awas harus dipahami istiqlah, istifal. Oh iya, invital berarti gabungan dari invitah dan istifal, invital gitu ya. Gitu. Terus ujung-ujung misalkan pakai obat jadi insidal ya. Jadi insidal jadi obat gitu ya. Nah, itu adalah sifat yang memiliki lawan. Sebelum dilanjutkan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Tuh, apa tuh? Waalaikumsalam. Untuk pembahasan dialog, kalau kita lihat di belakang itu ada mudah mengerjakan gurunya karena maka sih yang keluar. Ya. Ya. Betul. Terus seperti yang tadi disampaikan bahwa mudah ini ada yang berpendapat bahwa maksudnya mudah adalah makhrajnya dekat dengan tempat keluar. Itu 1. Ada yang berpendapat bahwasanya memang secara umum ini adalah huruf-huruf yang mudah. Ya, sehingga itu bisa menjadi 2 definisi yang mungkin kita bisa ambil. Artinya, walaupun mungkin misalkan di sini ada yang mengatakan wow juga bisa, Ustaz. Ya,
karena dia juga di ujung, karena dia di bibir juga. Maka bisa kita katakan bahwa ini maksudnya adalah huruf-huruf yang secara umum kita mudah untuk mengucapkannya. Gitu aja ya gambarannya. Sementara kalau waw, ya waw ini juga ada orang yang mudah mengucapkan, ada orang yang tidak mudah untuk mengucapkan. Tapi rata-rata dalam pengucapan huruf waw, misalkan contohnya seorang ngucapin ya kalau misalkan nggak lancar-lancar banget bacanya, ya apa bisa jadi kebelibet bacanya karena memang rada susah gitu. Oke, ada lagi? Tidak ada? Lanjut ya. Ada sifat sekarang yang tiga, yang berikutnya adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang tidak memiliki lawan yang pertama adalah as-sofir. Di pembahasan makhraj, Bapak Ibu, teman-teman filah sudah mendengar kalimat was-sofiru mustaqin minhu wa min fawqis sanayas sufla. Apa yang kira-kira dimaksud dengan sofir? Sofir itu secara bahasa artinya suara desisan. Ya, seperti suara ombak. Ya, suara desisan ombak, suara desisan burung. Ya. Sementara secara istilah artinya suara tambahan berupa desisan yang keluar dari mulut. Apa aja apa aja hurufnya? Hurufnya yaitu qad, zai, sin. Apa aja berarti? Qad, zai, sin. Berarti nanti teman-teman kalau misalnya ditanyakan sebutkan makhraj dan sifat dari huruf shad, maka tinggal ngeluarin 1, hams 2, rokhawah 3, istifal 4, infitah 5, ismat, kemudian nanti terakhir adalah apa? Sofir. Paham? Ya, jadi tinggal urutkan 5-nya diurutkan berlawanannya, 1-nya ditambahkan si sofirnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Gara-gara kepikiran si sofir dulu catat. Sofir catat. Nanti yang lain-lainnya lupa. Nah, kalau bisa dipikirin dulu dari hams jahar dan lain sebagainya. Karena minimal huruf itu memiliki 5 sifat. Ya, huruf itu minimal memiliki berapa? 5 sifat. Nanti sisanya adalah tergantung apakah dia memiliki sifat yang memiliki lawan, tidak memiliki lawan atau tidak. Itu. Ya, itu sofir. Yang kedua, sifat qalqalah. Jadi si qalqalah ini adalah sifat. Ya, bukan hukum, ya. Qalqalah ini adalah sifat, bukan hukum. Ya. Nah, secara bahasa si qalqalah ini artinya adalah pantulan. Secara istilah maksudnya adalah goncangan atau pantulan makhraj yang terjadi pada huruf-huruf qalqalah. Huruf qalqalahnya apa? Bahasa Arabnya qutbu jadin. Apa? Qutbu jadin. Kata Imam Jazari rahimahullah ta'ala, dalilnya apa? Qalqalatun qutbu jadin. Qalqalah hurufnya apa? Qutbu jadin. Atau biasa dikenal dengan baju di toko. Ya, baju di toko. Ingat, qalqalah ini adalah sukun. Kondisinya apa? Sukun. Maka nanti kalau misalkan teman-teman filah azanallahu yang menemukan huruf-huruf qalqalah harus mulai dilatih untuk memantulkan hurufnya. Ya. Tingkatan qalqalah. Biasa kita ketahui qalqalah ada 2. Ada qalqalah apa? Sughra dan kubra. Ternyata Imam Jazari rahimahullah dan juga para ulama ada yang berpendapat bahwasanya qalqalah itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Ada kubra, ada sughra, kubra, dan yang terakhir adalah akbar. Apa? Sughra, kubra, dan akbar. Kita bahas dulu yang dari yang paling kuat, itu yang akbar.
Apa itu qalqalah akbar? Qalqalah akbar adalah qalqalah yang paling besar pantulannya. Terjadi ketika salah satu huruf qalqalah sukun dan bertasydid dalam kondisi waqaf. Sukun Salah satu qalqalah sukun dan bertasydid dalam kondisi apa? Waqaf. Ya. Contohnya pada surah Al-Masad. Ya. Contohnya apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, tasydid di situ dan kemudian kita wakaf di sana, maka menyebabkan qalqalahnya akan menjadi qalqalah akbar. Kenapa? Karena pantulannya adalah pantulan paling kuat. Itu adalah qalqalah akbar. Yang pertama. Yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah apa? Kubra. Terjadi ketika apa? Ya, qalqalah yang besar pantulannya. Terjadi ketika huruf qalqalah sukun tidak bertasydid. Terjadi ketika huruf qalqalah sukun tidak bertasydid dan dalam kondisi waqaf. Ya, tidak bertasydid dan dalam kondisi waqaf. Misal apa? Surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Dal di situ adalah qalqalah akbar. Kenapa qalqalah akbar? Karena pantulannya qalqalah akbar, qalqalah kubra. Karena apa? Karena pantulannya besar dan dia tidak dalam kondisi bertasydid, melainkan hanya waqaf saja. Pahami? Bisa dipahami? Di sini, baik. Yang ketiga, qalqalah sughra. Qalqalah apa? Sughra. Apa itu qalqalah sughra? Qalqalah sughra adalah qalqalah yang kecil pantulannya. Apa? Kecil pantulannya. Maksudnya apa? Yaitu jika salah satu qalqalah sukun dan tidak dalam kondisi waqaf. Ya, dan tidak dalam kondisi waqaf. Artinya dalam hal ini sukunnya adalah sukun asli. Emang ada sukun yang palsu? Ada sukun palsu apa? Yaitu yang tadinya nggak sukun, kemudian kita wakaf berubah jadi sukun. Nah, si qalqalah sughra ini qalqalahnya sukunnya sukun asli. Sukunnya sukun apa? Asli. Misalkan contohnya ud'u, ya, ud'u atau wal fajr. Jim di situ qalqalahnya qalqalah apa? Sughra. Kenapa? Karena dia ya karena dia walaupun sukun tidak terletak dalam kondisi waqaf. Bisa dipahami sampai sini? Nah, bagaimana cara mengucapkan qalqalah yang baik dan benar? Silakan dicatat di buku, nggak ada. Cara mempraktekkan qalqalah yang baik dan benar. 1. Dulu. Satu minum dulu. Satu, yakni apa? Menyesuaikan kadar tebal atau tipisnya huruf qalqalah. Menyesuaikan kadar tebal atau tipisnya huruf qalqalah. Maksudnya gimana? Maksudnya jika huruf qalqalahnya tebal, maka dibaca tebal. Jika tipis, maka dibaca tipis. Ulangi. Jika tebal, maka dibaca tebal.
Jika tipis maka dia dibaca apa? Tipis. Maksudnya gimana? Dari Qutbu Jadin itu, mana yang tebal, mana yang tipis kira-kira? Dari baju di toko, mana yang tebal? Tol sama? Tadi kan sudah saya kasih tahu, yang tebal itu yang bunyinya O. Ya, berarti mana yang tebal? Qaf dan To. Mana yang tipis? Ba, Jim, Dal. Nah, berarti gimana cara membacanya? Cara membacanya adalah kalau tebel dibaca tebel, bunyinya jadi O. Kalau tipis dibaca tipis, bunyinya jadi E. Ya, bunyinya jadi E. Misalkan huruf qalqalah Q, maka bunyinya menjadi alto. Gak boleh dibaca alte. Ya, misalkan contohnya tadi ya, at'amahum, nggak boleh. Itu namanya pasti minta didor. Ya, minta kena remedial. Ya, harus bacanya gimana? Atau. Gimana bacanya? Atau. Atau huruf qaf berarti bacanya gimana? Ako. Naikin ya. Ako. Bunyinya apa? O juga. Bunyinya apa? O juga. Tebel. Sementara kalau misalkan tipis bunyinya E. Seperti ba. Kalau tipis seperti bunyi belajar. Belajar. Ya, misalkan contohnya abe, ibe, ube. Jadi bunyinya nggak boleh misalkan contoh abo. Apa pula abo? Ya, nggak ada. Gitu. Ya. Ade. Dal juga sama. Ade. Terus juga jim sama berarti aje. Akan. Paham? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada mentok di antara kita. Maksudnya antara yang baca dengan huruf qalqalahnya. Gantungnya tuh gantung ke pintu aja nih. Gantung ke pintu, gantung ke lampu. Ya, jangan ada mentok di antara kita. Maksudnya gimana? Ngalir, biarkan dia mengalir. Misalkan contohnya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jangan biarin Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Gitu ya. Jangan ya. Arti kagak? Nah, gitu ya. Nggak boleh dibikin apa? Nggak boleh apa-apa dibikin mentok. Biarkan dia mengalir. Jadi apa? Jangan ada sifat mentok pada qalqalah. Ya. Apa misalkan contohnya tadi? Ya sering saya sudah dapatkan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, main fash kalau kata orang Mesir. Gimana berarti? Watab. Ya, watab. Oke, paham? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang tasdid dibaca tasdid, yang tidak jangan disertai tasdid. Yang tasdid dibaca tasdid, yang tidak jangan disertai tasdid. Contohnya apa kira-kira? Contohnya adalah ya tadi, mungkin kita udah ngalirin nih. Pas baca Qul huwallahu ahad. Gitu. Allahus samad. Ngalir-ngalir dia benar, ya.
bunyinya udah bener nih. Tapi ternyata mad, seolah ada dua dal di sana. Boleh nggak? Nggak boleh. Ngalir. Allahus samad. Kalau ada tasdidnya baru ditahan. Kalau nggak ada tasdidnya maka jangan ditahan. Sama sekali jangan ditahan. Ini saya sering sekali terjadi betul. Ya. Apalagi misalkan surah Al-Falaq biasanya punten beberapa oknum bacanya gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Kok gitu? Gitu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan huruf qaf harus ditahan atau harus dibaca mentok. Mentok hanya dalam kondisi dia bertemu dengan huruf syadiduha lafdhu ajid qatin bakat, yang memang huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang mentokkan. Sisanya lain karena ini ada pantulan berarti harus dibaca ngalir. Ya, pantulan harus dibaca ngalir. Bisa dipahami sampai sini? Seperti itu. Nanti kalau misalnya mau ditanyakan silakan tanya. Yang ketiga, lin atau biasa disebut dengan layin. Layin, madlin. Lin adalah kondisi ketika waw atau ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Waw atau ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Ya. Waw atau ya sukun sebelumnya huruf berharokat fathah. Secara bahasa artinya lin itu artinya ringan. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia atau dalam istilah bahasa Indonesia ini namanya diftong. Ya, bunyi ai atau bunyi au. Ya, bunyi ai atau bunyi au. Ya, misalkan contohnya apa? Ghairil maghdubi. Ghai. Ya, bacanya beloknya halus. Gak usah dibikin gitu, gak usah. Ya, contohnya misalkan dzalikal kitabu la raiba fi. Gak usah dibikin dzalikal kitabu la raiba fi. Gitu, gak boleh. Ya, harus ngalir. Ya, itu namanya apa? Lin. Yang keempat adalah al-inhiraf. Apa itu inhiraf? Melenceng. Kayak sifat orang, enggak, ya sifat huruf aja. Ya, melenceng atau menyimpang. Maksudnya menyimpang apa? Menyimpangnya makhraj dari makhraj ini ke jadi makhraj ini. Hurufnya apa? Lam dan ro. Apa? Lam dan ro. Dari mana melencengnya? Nah, tadi misalkan contoh tadi saya akan tanyakan, huruf lam makhrajnya di mana? Tepi lidah aslinya kan? Tapi ketika pengucapannya akan ada lebih banyak kenanya ke ujung lidah. Inilah yang menyebabkan dia menjadi seperti itu adalah apa? Sifat inhirafnya, yaitu sifat melencengnya. Atau misalkan ro ini kalau misalkan kita nggak sadar-sadar kali, misalkan kita nggak tahu sama hukumnya, kita taunya ro itu sifatnya makhrajnya di mana? Di tengah lidah. Ya, ro, nggak, karena apa? Karena dia jauh dari apa? Jauh dari ujung lidah. Sehingga dia senang main ke tengah-tengah lidah itu gara-gara apa? Sifat inhiraf daripada huruf tersebut. Ya, paham? Jadi, apa yang dimaksud dengan inhiraf dari lam dan ro? Inhiraf dari huruf lam adalah dari tepi lidah ke ujung lidah. Inhiraf dari huruf ro adalah dari apa? Dari ujung lidah ke mana? Dari ujung lidah kemana? Ro ke tengah lidah. Itu adalah inhiraf. Yang kelima adalah takrir atau sifat huruf ro. Cuman huruf ro doang yang punya takrir. Artinya bergetar. Bergetar ini kadarnya adalah 1 sampai 2, ya, tidak banyak. Dia tidak boleh berlebihan. Antara 1 sampai 2 getaran saja. Ya, misalkan contohnya pada surah Ar-Rahman,
Ar-Rahman. Ya, 'allamal Qur'an. Nggak boleh dibaca terlalu berlebihan. Jadi Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Berarti gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Hakata. Ya, getarannya adalah 1 sampai 2 getaran saja. 1, 2. Gitu ya. Itu adalah takdir. Ya, paham? Bisa dipahami? Sampai sini? Baik. Yang keenam, sebelum terakhir, yaitu adalah at-tafasyi. Apa itu tafasyi? Menyebar. Apa yang menyebar? Menyebarnya udara ke ketika huruf diucapkan. Jadi udara di mulut semua menyebar ketika huruf itu disebutkan. Apa itu hurufnya? Huruf shin. Coba baca sya. Lagi sya. Shi. Nah, kira-kira nafas kita nyebarkah di dalam mulut itu? Nyebar. Kalau ada yang nggak nyebar berarti salah. Ya, karena harusnya lidahnya kita di bawah dan angin itu tidak akan angin itu bebas bebas bergerak kemana saja. Gitu ya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah istitalah. Istitalah artinya memanjang. Apa yang dimaksud dengan memanjang? Memanjangkan makhraj huruf dhad dari tepi lidah sampai ujungnya, sampai akhirnya, hingga menyambung dengan tempat keluarnya huruf lam. Ya gimana maksudnya? Dalam pengucapan huruf dhad ada namanya istitalah, bunyinya adalah contohnya mananya istitolahnya? Nya itu. Beneran ya? Nah, itulah yang disebut dengan apa? Istitolah. Jadi misalkan contohnya ketika membaca surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, nya itu harus ada dulu. Kalau misalkan belum ada, maka berarti belum ada istitolahnya. Artinya kadang-kadang misalkan kita baca walad. Nah, kalau walad, nah ini mati itu suaranya, hilang, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau walad, ada suara istitolahnya. Nah, gimana cara nonggolinnya? Latihan. Ya, latihan. Ini perlu ada usaha betul-betul. Bisa dipahami sampai sini? Coba, berarti kalau kita ulangin, sifat yang tidak memiliki lawan ada berapa? Ada sifat yang tidak memiliki lawan ada berapa? 7. 1, sofir, hurufnya sod, zaisin. Terus 2, apa? Qalqalah, hurufnya apa? Baju di toko atau kutbud jadin. Ya, 3, apa? Lin, apa hurufnya? Waw dan ya sukun sebelumnya fathah. 4, inhiraf. 5, takrir. Inhiraf hurufnya apa? Lam dan ro. Takrir hurufnya apa? Ro. Terus ke-6 apa? Tafasyi. 7 apa? 7 apa? Tafasyi kepada huruf apa? Shin. Istitolah hurufnya apa? Apa? Dhad. Ya. Jadi dalilnya kalau misalnya tafasyi apa? Walid tafasyi shinu. Dalilnya huruf istitolah apa? Dha dan istatil. Ya, dha dan istatil. Jadi kalau misalkan ditanyakan, sebutkan makhraj dan sifat dari huruf ra. Makhrajnya 1. Di mana makhrajnya? Makhraj di mana makhraj? Ujung lidah. Sifatnya apa? 1, jahar. 2, tawasud. 3,
Isfat. Infitah 5. Apa? Itlaq 6. 6. Ada nggak 6? Inhiraf 7. Takrir 8. Nggak ada. Jadi sifat yang paling banyak hanya pada huruf ro saja. Dan dia doang sendiri yang punya sifat 7. Yang lainnya 6, 5, 6, 5, 6, 5. Tergantung kepekaan kita semua. Ya. Dan hafalan kita semua. Sampai sini ada yang tanya dulu? Miki saat. Ada. Tentang sifat al-i'rab atau Secara kaidah dia ujung lidah, Ustaz. Tapi ketika pempraktekannya kemudian ada ke tengah lidah, emang begitu kondisinya. Makanya benar, makanya dia punya sifat inhiraf namanya. Begitupun juga huruf lam. Pada kaidahnya dia sebenarnya keluarnya dari mana? Tepi lidah. Tapi pada kenyataannya lebih sering dia nongkrongnya di ujung lidah. Gitu. Nah, makanya dia sifatnya apa? Inhiraf. Gitu, nggak jadi masalah. Itu benar. Ada lagi? Hening ini harus paham ya. Hening ini harus paham. Jangan hening. Bingung, be. Ya. Jadi harus paham. Sehingga prosesnya adalah ketika nanti nanti fasoh atau lisan akan menjadi lebih cepat. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa lihat pembagian sifat huruf berdasarkan kuat atau lemahnya. Sekarang kalau misalkan kita membandingkan, perhatikan, nggak usah kita lihat bagan deh, kita lihat langsung kepada hurufnya. Kalau kita mengatakan bahwa mana yang lebih kuat tadi jawabannya, apakah to atau dod? Sesuai dengan apa yang sudah antum pelajari di sini, ya, nyebut baik itu orang. Ya, apa namanya ya? Ya, sesuai dengan antum udah pelajari selama barusan. Kan tadi kan belum tahu nih jawabannya. Nah, sekarang kira-kira sesuai dengan apa yang udah dipelajari. Kuatan to apa dod? Apa? Mana yang dod? Katakan. Apa-apa, nggak usah malu. 1, 2. Oke. To. Oh, banyak. Oke. Ya, yang lain golput aja. Golput mulu persen. Ya, giliran minyak naik marah. Ya. Golput gitu ya. Nah, berarti. Nah, oke. Kenapa to lebih kuat dibanding dot dan kenapa dot dibanding to? Nah, itu kira-kira jawabannya. Sekarang kita lihat dulu. To, sekarang kita runtutin dulu satu-satu. To sama dot. Dari sifat yang pertama adalah apa? Jahar dan apa? Hamz. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Jahar. Oke, sama-sama jahar. 1. Ya, sama-sama jahar. 2. Antara syiddah, tawasud dan rokoa. To, syiddah apa rokoa? Apa tawasud? Syiddah. Dot, syiddah, rokoa, tawasud? Rokoa. Di sini si dot udah kehilangan 1 poin. Ya. Apa kehilangan poinnya? Dari kekuatannya. Kan syiddah artinya apa? Kuat. Ya udah gitu ya. Berarti apa lawan rokoa kan ngalir. Berarti dari segi kekuatan suara si huruf to lebih kuat, lebih kencang. Itu 1. 2. Ya, kemudian yang ketiga, ada sifat apa?
Isti'la lawan apa? Istifal. Sama. Oke, terus habis itu idgham lawan infitah sama nggak? Sama. Oke. Ismat sama idgham sama-sama ismat, ya, sama-sama susah. Nah, sesuai dengan sifat yang tidak memiliki lawan. To punya qalqalah, sementara dot punya istitolah. Sisanya draw. Kalahnya cuma satu di mana? Syiddah dan rakhawah. Jadi nanti untuk bisa membedakan berarti memang apa? Kondisinya ternyata to lebih kuat dibandingkan huruf dot. Bisa dipahami? Contoh lagi misalkan huruf yang mirip-mirip dah. Apa kira-kira? Sin dengan zai. Sin dengan zai, kuatan mana? Sebelum antum, ya udah, boleh antum udah belajar kan? Apa kira-kira antum yang antum kuatan mana antara sin dengan zai? Apa kuatan mana? Oke, yang bilang zai angkat tangan. Yang bilang sin. Di Andi kenapa palanya diangkat? Oke, pala ya diangkat. 4, oke, sip. Sekarang lihat satu, hamus lawan jaha. Sin di mana? Hamus. Zai di mana? Jaha. Secara kuatan, hamus kuatan lebih kuat dibanding jahar apa kebalikan? Kuatan jahar apa hamus? Kuatan jahar lah, ya. Ya, kuatan apa? Jahar karena dia tertahan kuat. Ya, kepegang. Ya. Dari situ aja udah menang 1-0. Sisanya yang lain sama. Maka berarti di sini zai lebih kuat dibandingkan dengan sin. Ya, atau misalkan contoh ya tadi dal sama ta, kuatan mana dal sama ta? Yang dal angkat tangan. Yang ta angkat tangan. Ya. Kalau suara ente ya, coba perhatikan dari hamas sama jahar. Ta di mana? Hamas. Jahar. Dal di jahar. Menang mana? Dal. Nah, satu. Sidar rokok atau wasut? Dua-duanya di sidar sama. Istilah istifal. Istifal sama. Itbaq infitah. Infitah sama. Idlaq ismat sama. Terus tak punya qalqalah enggak? Dal punya qalqalah. Ya, maka apa di sini? Dal lebih kuat dibandingkan dengan huruf ta. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau disambung bunyinya jadi qad tabayyana, dalnya tetap akan terasa ya walaupun dia nanti nyambung kepada huruf ta seperti itu. Ya. Itu saja. Mungkin ada lagi yang mau tanya dulu sebelum penutup. Taib. Berarti besok yang disetorkan adalah sampai bab as-sifat al-huruf. Tolong dikuatkan betul-betul besok bisa selesai sifat huruf. Karena sudah pasti besok tajwid ini bahasanya cepat, cepat ya. Terus ro ini pasti sepaket nih. Tafkhim tarqiq, ro itu sepaket tuh biasanya. Ya, maka
insya Allah sudah akan dapat dipastikan besok itu atau seminggu ke depan tugasnya bakal sampai kepada bab lamat. Karena penyampaiannya akan jauh lebih singkat. Gitu. Tolong babnya sampai bab lamat nanti ya minggu depannya. Jangan lama amat. Lama amat, ngapalnya lama amat. Ya, itu aja mungkin yang bisa disampaikan pada sesi kedua kali ini. Kita tutup dulu dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.